Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 3 Juni 2023, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan sumber kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika beberapa orang bermain-main di tepi danau, tiba-tiba seorang dari mereka menekan kepala seorang temannya ke dalam air danau sampai temannya tersebut meronta-ronta berusaha melepaskan dirinya. Setelah temannya yang kepalanya ditekan ke dalam air tersebut sudah lemas, baru dia dilepaskan dari tekanan tangannya yang kuat. Tentu saja pemuda tersebut marah-marah dan berteriak kepada temannya tersebut sambil berkata, "Apa maksudmu? Mau membunuh saya?" Temannya tersebut dengan tenang menjawab dengan bertanya, "Apa yang paling kau butuhkan ketika kepalamu masuk ke dalam air?" Pemuda itu masih dengan heran berkata, "Tentu saja udara." Temannya tersebut berkata, "Seperti kamu berjuang untuk bisa mendapat udara itulah, kita juga harus berjuang untuk mencapai sukses dalam hidup ini. Kamu harus berjuang untuk mencapai keberhasilan." Tidak ada waktu bagi kita berleha-leha dan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menginginkan Tuhan dan menginginkan melakukan kehendak-Nya di dalam hidup ini, kiranya itu kita lakukan seperti kita menginginkan udara untuk kita hirup dan untuk bernapas. Hadirat Tuhan itulah udara atau oksigen bagi manusia roh kita. Ketika kita menyediakan diri untuk dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka saat itulah manusia roh kita mendapatkan oksigen untuk hidup dan bertumbuh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sama seperti tubuh jasmani kita yang membutuhkan asupan makanan supaya hidup, demikianlah roh kita perlu bernapas dan butuh oksigen tanpa henti untuk tetap hidup. Oksigen bagi manusia roh adalah hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, manusia roh kita akan sangat lemah dan keadaannya seperti orang yang akan mati. Mulailah hari-hari kehidupan kita, aktivitas kita dengan masuk dalam hadirat Tuhan dengan berdoa. Dan mintalah supaya Dia yang menyertai dan memelihara kita di dalam hidup ini. Memberikan kepada kita kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Melepaskan kita dari jerat iblis yang mencobai iman percaya kita. Bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan dalam hidup ini untuk kemuliaan namanya. Tuhan sumber kehidupan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 227 ayat 1 dan 6. Yesus ngolu ni tordiku. Yesus ngolu
ni tondiku hodo haporusaki go dihona madiriku rodina salakaki to dimisai tong paian diawon tino busmi tung patama amanean pinar bagami. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan. Engkaulah yang menyertai dan menguatkan kami di dalam setiap pergumulan. Jadikanlah kami ya Tuhan menjadi alat kemuliaan di dalam tangan-Mu, dengan hidup mengasihi sesama kami manusia. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.